Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Demi kehidupan yang lebih baik, Hayan meninggalkan kampungnya di Guangdong, Cina untuk mencoba peruntungan di Amerika. Dengan menggunakan visa liburan, dia tinggal di Flushing, New York, yang merupakan kawasan imigran Cina terluas di negara itu. Sekitar 90% penduduknya adalah imigran Cina yang masih memakai bahasa asal mereka. Bahkan papan nama dan iklan yang terpajang di kawasan itu masih memakai tulisan Mandarin. Menjadi imigran tanpa dokumen resmi tentunya sangat sulit karena Hayan tidak bisa bekerja secara legal yang pada akhirnya membuat tabungannya habis. Dan ketika wanita itu mulai kesulitan keuangan untuk memenuhi biaya hidup yang mahal, di sana Hayan pun mulai bekerja di sebuah klub malam. Selama beberapa tahun bekerja, Hayan banyak bertemu dengan para pria dan berondong kaya yang suka bersenang-senang. Namun saat berusia 30 tahun, Hayan pun mulai berpikir untuk menjalin hubungan serius. Seolah mendapatkan keberuntungan, tidak lama setelahnya, dia pun berkenalan dengan salah seorang pelanggan bernama Justin yang segera menjadi pacarnya. Justin yang berusia 26 tahun juga berasal dari Cina. Dari kota Fujian, dia dan orang tuanya merantau ke Amerika saat Justin berusia 7 tahun. Mereka berhasil mendapatkan kewarganegaraan Amerika serta membangun bisnis restoran yang sangat sukses. Dan dengan kekayaan keluarganya, Justin bisa hidup nyaman serta menjadi generasi kedua yang akan melanjutkan bisnis tersebut. Justin sendiri telah menikah dengan seorang wanita Meksiko, sebut saja bernama Marimar, yang telah memberinya 2 orang anak. Kelahiran sang cucu membuat orang tua Justin sangat senang, sehingga untuk menjamin pendidikan yang berkualitas, mereka membelikan sebuah rumah yang berada di dekat sekolah untuk cucu mereka. Namun Justin yang selama ini hidup nyaman dan bergelimang harta, perlahan merasa jika hidupnya terlalu monoton. Dengan kegiatan sehari-hari yang seolah tidak berganti, membuat pria itu merasa bosan serta tidak bergairah. Dan untuk menghilangkan kesuntukannya, Justin pun mulai mencari hiburan dari bar ke bar, yang di sanalah dia bertemu Hayan dan menjalin hubungan gelap. Sejak menjadi simpanan Justin, kehidupan Hayan berubah drastis. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau, termasuk gaya hidup mewah hingga barang-barang bermerek. Dalam media sosialnya, Hayan menampilkan image sebagai cewek seksi yang hidup kaya raya dengan memposting banyak foto di berbagai lokasi seperti restoran, gym, lapangan golf, serta arena latihan tembak. Dalam semua foto-foto itu, Hayan tampak memakai barang bermerek serta sebuah mobil mewah. Tetapi seperti kata pepatah, jika bisa mendapatkan susu gratis, untuk apa membeli seekor sapi? Dan hal inilah yang terjadi ketika setahun setelahnya Hayan mendesak Justin untuk menceraikan istrinya agar mereka bisa menikah, yang permintaan tersebut ditolak oleh pria itu. Sebagai pria Cina yang masih hidup dalam tradisi, Justin tentunya tidak mau kehilangan wanita yang telah memberinya 2 orang anak. Lagi pula, dia tentunya takut jika harus kehilangan warisan orang tuanya akibat ketahuan berselingkuh. Dan Justin yang sejak awal tidak pernah menganggap serius hubungan mereka, justru memutuskan untuk berpisah dari Hayan dan memilih istrinya. Membayangkan hidup tanpa cinta dan kehilangan ATM berjalan, seketika membuat Hayan menjadi panik. Karena selain uang, dia memiliki tujuan lain yang dengan menikahi Justin tentunya akan mudah untuk mendapatkan green card dan menjadi warga negara Amerika secara resmi. Melihat Justin yang tidak bergeming, pada akhirnya Hayan pun setuju untuk berpisah hanya dengan satu syarat, yakni
Justin harus memberinya uang sejumlah 7,4 miliar sebagai kompensasi biaya putusnya hubungan mereka. Tetapi Justin menolaknya dan menganggap permintaan tersebut sangat tidak masuk akal. Dalam masa-masa ini, mereka masih tetap berhubungan. Tetapi Hayan yang tidak sabaran nekat mendatangi rumah Justin dan bertengkar dengan Marimar. Mereka berhasil dilerai oleh petugas polisi yang datang atas laporan tetangga. Saat itu, Marimar yang sepertinya sudah tahu hubungan gelap sang suami, memintanya agar jangan datang lagi serta melaporkan tentang Hayan yang meminta kompensasi uang putus dalam jumlah besar. Di tanggal 19 September 2021, 911 mendapatkan laporan dari Marimar yang melaporkan suaminya sebagai orang hilang setelah beberapa hari menghilang tanpa kabar. Dia juga meminta polisi untuk memeriksa apartemen Hayan dan menduga jika kemungkinan wanita itu mengetahui di mana Justin. Ketika polisi tiba di sana, mereka hanya menemukan teman serumah Hayan. Sedangkan Hayan sendiri tidak ada di sana dan pintu kamarnya juga terkunci, sehingga polisi terpaksa mendobrak masuk. Pada awalnya mereka tidak menemukan apa-apa dan kamar tampak sangat bersih. Namun ketika seorang petugas mengangkat bed cover, di sana dia menemukan Justin yang telah tewas dalam kondisi berdarah dan tubuhnya dililit spray. Berdasarkan hasil otopsi, Hayan telah memukul kepala Justin hingga mengalami kerusakan parah. Untuk memastikan jika pria itu benar-benar telah meninggal, dia juga menembaknya sebelum akhirnya membungkus tubuhnya dengan menggunakan spray. Sehingga siapapun yang masuk ke kamar itu tentunya tidak akan melihat adanya kejanggalan. Sebagai satu-satunya tersangka, polisi pun mencari keberadaan wanita itu, termasuk mendatangi tempat kerjanya dan menanyai rekan-rekannya. Yang menurut mereka, pasangan itu terakhir kalinya datang ke sana tepat 2 hari sebelum Justin ditemukan tewas. Saat itu mereka menghabiskan waktu dengan karaoke dan minum-minum. Dan berdasarkan bisik-bisik tetangga, Hayan berencana mengambil uang Justin sejumlah 4,4 miliar yang akan digunakannya untuk kabur ke Kanada. Namun jika dilihat dari kondisi Hayan yang merupakan imigran tanpa dokumen resmi, tentunya wanita itu tidak mungkin berangkat ke Kanada dalam waktu 2 hari. Karena untuk mendapatkan visa atau mengurus dokumen kepindahan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena hal ini, polisi pun sangat yakin jika Hayan masih berada di Amerika. Untuk memastikannya, mereka pun melacak mobil Justin yang dibawa kabur oleh wanita itu. Yang ternyata mobil Audi A6 tersebut bukanlah milik Justin, melainkan mobil yang juga dipinjamnya dari salah seorang teman bernama Chen yang juga menyewanya dari tempat penyewaan mobil. Chen sendiri telah berkali-kali menghubungi Justin yang ponselnya dalam kondisi tidak aktif. Karena merasa khawatir, dia pun menghubungi tempat penyewaan mobil dan meminta mereka untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Berdasarkan titik pencarian, mobil itu tampak berada di parkiran umum di Harrisburg, Pennsylvania yang berjarak 300 km dari New York dan telah berada di sana selama 16 jam. Yang artinya Hayan kabur dari New York sejak tanggal 18 September sekitar jam 5 sore. Dalam rekaman CCTV parkiran, tampak Hayan turun dari mobil Audi dan pindah ke mobil CR-V Silver milik orang lain yang dicurinya dari parkiran itu. Namun karena jarak waktu antara Hayan kabur dan CCTV ditemukan sudah lebih dari 24 jam, polisi tentunya akan sulit untuk mengejarnya, sehingga mereka pun menghubungi semua kepolisian di negara bagian. Tiga hari setelah Justin ditemukan, saat itu Hayan yang menuju New Mexico mengalami kebocoran pada 2 ban mobil bagian sisi kiri. Dia pun berhenti di pinggir jalan dan berdiri di luar mobil untuk mencari bantuan hingga terlihat oleh seorang poluan yang sedang patroli. Saat ditanyai, Hayan mengaku sedang menunggu temannya
yang akan datang dari Albuquerque untuk membantunya mengganti ban. Melihat Hayan yang bertubuh kecil, wajah tanpa dosa, serta kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, membuat sang polwan awalnya percaya jika dia membutuhkan bantuan. Dia pun menawarkan untuk mengantar Hayan ke perbatasan atau membantu mengganti ban mobilnya. Tetapi ketika melihat plat mobil tersebut dan mengetahui jika Hayan berkendara sendirian selama 10 jam dari Pennsylvania, membuat sang polwan cukup merasa kaget. Dia pun menghubungi stasiun, memberikan nomor plat mobil, dan meminta bantuan pada rekannya untuk membawakan 2 ban yang akan dipasangkan pada mobil Hayan. Tidak berapa lama setelahnya, stasiun pun mengabari jika wanita yang akan ditolongnya adalah pelarian kasus pembunuhan dari New York yang saat itu kabur dengan membawa mobil curian dari Pennsylvania. Hayan yang tidak mengerti pembicaraan sang polwan dengan rekannya tampak santai dan tidak tahu bahwa identitasnya telah diketahui. Rekan sang polwan mengatakan jika sebentar lagi polisi akan segera datang dan meminta dia agar mengulur waktu agar Hayan tidak kabur. Selama menunggu kedatangan polisi, sang polwan menanyakan dari mana asalnya, yang dijawab berbelit-belit oleh wanita itu. Dan tidak lama setelahnya, Hayan yang mengaku bernama Wang mengatakan ingin kembali ke mobil untuk mengambil jaket karena merasa kedinginan. Namun sang polwan yang curiga jika Hayan akan mengambil senpi yang disembunyikan di mobil itu, memintanya untuk membuka pintu, tetapi terlebih dulu tangannya harus diborgol karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam sana dan bisa saja ada orang lain yang bersembunyi di dalamnya. Dia berjanji akan melepaskan borgol setelah Hayan mengambil jaketnya. Tetapi Hayan yang ngotot ingin masuk mobil justru melawan dan bertanya mengapa sang polwan melakukan hal tersebut. Tentu saja semua itu akal-akalan sang polwan yang bertujuan untuk memborgol Hayan. Tetapi wanita itu menolak dan berusaha keras menghindar dari sang polwan sambil berteriak-teriak dan meminta tolong. Teriakan itu menarik perhatian seorang pengendara yang lewat, sehingga pria parubaya itu pun berhenti dengan maksud akan membantu Hayan. Tetapi setelah mendengar penjelasan sang polwan, dia justru berbalik membantunya untuk memborgol wanita itu. Hayan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saat itu mengaku sedang hamil 2 bulan dan minta agar diperlakukan dengan baik. Walaupun dia selalu mengeluh, tetapi tampaknya dia tidak merasa khawatir. Petugas yang datang segera memeriksa mobilnya dan mereka menemukan kredit card milik Justin serta sebuah senpi yang setelah diperiksa balistik, hasilnya cocok dengan peluru yang ada di tubuh Justin. Setelah kejadian itu, menurut polisi mereka beruntung karena Hayan yang sudah dekat dengan perbatasan Meksiko justru mengalami bocor ban. Dan jika bukan karena hal tersebut, tentunya wanita itu telah kabur jauh yang akan sulit untuk menemukannya. Ketika video penangkapan Hayan muncul di internet, banyak netizen berkomentar jika wanita itu sangat manipulatif dan menganggapnya sebagai psikopat. Hayan pun ditahan di New Mexico dan 3 bulan setelahnya diekstradisi kembali ke New York. Saat itu perutnya tampak membuncit karena kehamilan yang telah memasuki usia 5 bulan. Sesampainya di New York, dia mendapatkan 9 dakwaan atas beberapa kasus berlapis. Saat ditanyai media apakah Hayan menyesali perbuatannya, wanita itu hanya duduk terdiam tanpa berkata apa-apa. Walaupun jadwal persidangan telah ditetapkan pada 28 September 2022, tetapi hingga saat ini persidangan masih belum berjalan. Dalam sidang yang memiliki juri ini, diperkirakan Hayan akan divonis selama 25 tahun penjara. Untuk lanjutan kasusnya, jika selesai akan saya update di kolom komentar yang dipin. Sebelum video ini berakhir, bagi Gorgeous yang merasa di-prank karena foto-foto Hayan terlalu cantik, saya tidak akan minta maaf. Karena itu bukan editan saya dan saya sendiri juga kena prank. Karena pada awalnya saya sempat kagum melihat kecantikannya yang seperti boneka yang ternyata merupakan hasil editan dari 10 macam aplikasi.
movie. Yeah. Ah! Stop moving. What happened? Turn around. Oh my God. Stop. Get on your back. Get on your belly. Stop. Oh, Stop. I know. What happened? Stop. What happened? Tell Stop. me. I don't know you. I don't know you either. Stop moving. But what happened? Nothing happened. You're moving around. I know. Stop moving. Okay, you put me out. Stop. Okay, put me out. No, I'm not getting you out. Stop right there. Stop. Turn on your belly. Get on your belly. Get on your belly. Oh my God, too Get on your belly. tired. I just need to get a hand. Help me. Get on your belly. Help me. Get on your belly. Help Put your hand on your back. Who are you? He's helping me I'm because you helping you, kept Pop. moving. Who are you? I'm helping the cop. Stop. Get up. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.